Ethereum diprediksi akan tembus 15.000 dolar di 2030. Tapi banyak yang bilang jaringan Ethereum itu lambat dan mahal. Apakah Ethereum akan tetap jadi raja altcoin atau perlahan akan tergantikan Solana? Ethereum lahir tahun 2015 digagas sama Vitalik Buterin sebagai komputer dunia. Fungsinya jalanin smart contract dan bangun dApps. Sejak itu, Ethereum jadi pusat ekosistem kripto. Ribuan token muncul dan berkembang di blockchain-nya. Ethereum jadi altcoin terbesar sekaligus pembuka gerbang alt season. Gak ada Ethereum, market kripto gak bakal rame. Tapi, perjalanan Ethereum gak selalu mulus. Masalah skalabilitas, biaya transaksi tinggi, dan konsumsi energi boros dari mekanisme proof of work yang membuat ragu apakah visi bisa tercapai. Ethereum gak diam aja. Ethereum merilis roadmap besar, yaitu The Merge. Beralih ke proof of stake yang hemat energi hingga 99,95%. Lalu layer 2 rollups supaya transaksi lebih cepat dan murah. Hasilnya, Ethereum makin solid, ekosistem dApps makin ramai, terutama di sektor DeFi, institusi mulai masuk lewat produk ETF spot Ethereum. Dan konsep ultrasound money lahir di mana supply Ethereum bisa jadi deflasi berkat mekanisme fee burning atau APE 1559. Plus staking. Kombinasi daya tarik teknologi, keuangan, dan pasar. Inilah yang membuat adopsi Ethereum makin meluas dan harganya sudah naik 1.419.254% hanya dalam 10 tahun sejak ICO. Dengan track record kayak gini, gak heran kalau beberapa analis optimis memprediksi harga Ethereum di masa depan. Standard Chartered memproyeksikan Ethereum bisa tembus 7.500 dolar di akhir 2025. Sementara Fundstrat lewat Tom Lee bahkan bilang Ethereum bisa nyentuh 15.000 dolar kalau kondisi pasar super bullish. Mayoritas analis sepakat ETF spot Ethereum adalah katalis utama buat aliran dana institusional masuk besar-besaran. Tapi prediksi itu bukan asal tebak-tebakan. Ada alasan kuat di baliknya. Ethereum sedang memposisikan diri sebagai lapisan penyelesaian global atau settlement layer. Untuk ekonomi digital, ada 3 outlook utama masa depan Ethereum yang bisa membuat harganya melambung ke 15.000 dolar. Pertama, teknologi. Skalabilitas modular Ethereum mainnet fokus jadi lapisan keamanan global. Sementara transaksi massal berjalan di layer 2 seperti Arbitrum, Optimism, Base, dan Zcash dengan biaya rendah. Upgrade dan sharding akan memangkas biaya data, membuat miliaran transaksi harian jadi mungkin, dari micropayment hingga infrastruktur finansial triliunan dolar. Yang kedua, institusional, legitimasi dan modal besar. Persetujuan ETF spot Ethereum menandai Ethereum sebagai aset matang untuk produk keuangan resmi. Pada Agustus 2025, inflow ETF Ethereum tembus 2,85 miliar dolar dalam seminggu, melampaui ETF Bitcoin. Dukungan dari raksasa keuangan seperti BlackRock dan Fidelity semakin mengkokohkan posisinya sebagai aset global. 3. Use case, kasus penggunaan nyata. Ethereum jadi fondasi untuk tokenisasi aset nyata atau RWA, DeFi institusional, identitas digital, atau di mana kita bisa login tanpa password dengan dompet Ethereum, hingga NFT utilitas seperti tiket, sertifikat, dan royalti musik. Semua ini memperkuat peran Ethereum sebagai infrastruktur digital sehari-hari, bukan sekedar arena spekulasi. Ketiga pilar ini saling menguatkan dan menciptakan competitive mode yang dalam. Layer 1 lain mungkin unggul di beberapa sisi, tapi belum ada yang bisa menyatukan kekuatan teknologi, legitimasi regulasi, dan ekosistem sebesar Ethereum. Ethereum saat ini adalah blockchain layer 1 yang paling kuat dan memiliki posisi terbaik di pasar. Jadi, Ethereum bukan sekedar aset spekulatif. Dia adalah fondasi utama ekonomi digital dan epicentrum inovasi Web3. Menurut kamu, Ethereum bakal beneran tembus 15.000 dolar di 2030? Atau malah digeser sama pesaing? Ajaib semua bisa.